Perkenalkan, nama saya Stephen Mutan Sabong dengan NIM 23018809112. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban UTS mata kuliah Advanced Information System Analysis and Design saya. Nomor 1, menganalisis dan mengevaluasi UI BINUS Maya berdasarkan prinsip-prinsip UI yang baik. Lakukan analisis per poin. Jadi di sini saya melakukan analisis per poin, mulai dari affordance dan visibility, di mana tampilan BINUS Maya sudah baik yang digambarkan seperti ketika kita mengklik 3 garis lalu terdapat logo arah kanan yang nantinya akan memunculkan apa saja yang terdapat pada bagian tersebut. Jadi nanti yang di BINUS Maya itu yang logo 3 garis tuh yang di kiri atas, pas diklik kan ada beberapa yang ada logo kanannya, arah kanannya. Nah, ntar di situ kalau kita klik arah kanannya tuh ada macam-macam menunya kayak gitu dan yang lainnya. Lalu di konsistensi saya juga menjelaskan tentang, dan menurut saya juga pada tampilan ini sudah baik dan konsisten di tiap halaman yang cukup mudah untuk dipelajari. Misalnya pada bagian home terdapat tanda berwarna orange jika kita sedang membuka bagian tersebut, dan contohnya ada pada gambar, saya juga mencantumkan contohnya. Untuk shortcut juga sudah baik. Lalu untuk feedback juga saya menampilkan contoh screenshotannya dan saya jelaskan. Begitu pula dialog shield cross, error handling, dimana kalau kita misalkan di dalam forum di saat ada informasi atau data yang kita belum isi, ada notifikasi atau error handlingnya di bawahnya itu, pemberitahuan gitu. Dan menurut saya itu sudah cukup baik. Lalu juga saya pada tahap easy reversal of action juga saya menampilkan contoh screenshotan dan penjelasannya. Untuk reduce short term memory load juga BINMY sudah cukup baik karena dia sudah menghindari kondisi di mana user harus mengingat sesuatu ketika ingin mengisi suatu form ke form lainnya yang terdapat pada sistem. Misalnya user memilih assignment yang diinginkan, lalu kemudian sistem akan langsung menerima inputan kode dari assignment tersebut untuk diproses ketika user sedang ingin mengumpulkan assignment mereka. Lalu nomor 2, untuk memberikan rekomendasi fitur tambahan untuk LMS BINUS Maya yang dalam mendukung pembelajaran online agar lebih maksimal rancangan UI-nya minimal 2. Nah, di sini saya memberikan saran seperti pada video learning, saya memberikan saran untuk menambahkan fitur quality dan fitur subtitle, karena menurut saya sendiri fitur ini penting karena terutama pada saat mata kuliah deliver in English, karena terkadang ada beberapa kata yang kurang jelas untuk didengar sehingga kita harus mengulang berkali-kali, dan kadang pun kita nggak tahu dia ngomong apa kadang. Oleh sebab itu dengan adanya subtitle itu akan lebih jelas dan kita tidak perlu mengulang berkali-kali. Lalu untuk quality, karena koneksi mahasiswa itu banyak yang nggak stabil dan banyaknya mahasiswa yang pengen menghemat kuota sehingga dia harus meminimalisirkan quality video yang mereka inginkan. Jadi mereka bisa menikmati dan mempelajari video learning dengan baik dan juga lancar, tidak buffering, dan juga kuota mereka pun bisa digunakan untuk jangka panjang, terutama untuk kelas online dan yang lainnya. Dari sini saya menampilkan tampilan UI video learning, setting, di mana ketika klik setting ada beberapa pilihan, terus UI quality, beberapa pilihan quality-nya, dan subtitle. Untuk nomor 3 di sini untuk first cut kelas diagram. Di sini yang saya benar-benar iniin video learning dan detail video, karena fitur saya tadi berhubungan dengan detail video learning dan detail video. Jadi saya membuatkan first cut kelas diagram, video learning, dan detail video. Saya juga membuatkan beberapa kelas diagram lainnya yang menurut saya ada di BINUS Maya, seperti student, course, lalu forum, assignment, dan yang lainnya. Dan juga saya memberikan penjelasan mengenai atributnya seperti string, integer, dan yang lainnya. Untuk CRC card, di sini saya membuat semua kelas diagram yang ada. Lalu di sini saya membuatnya kayak menjadi front card dan back of card, di mana front card itu terdapat metodenya seperti misalkan kelas student, di sini ada create student, save student, get data pathway, dan send data student. Dan juga kelas ini berhubungan dengan course dan pathway, di mana back of card itu berisi atribut yang terdapat pada kelas. Begitupun yang lainnya. Begitupun kelas yang lainnya. Lalu juga yang terakhir, adalah rancangan tabel spesifikasi untuk database pada fitur yang dibuat. Di sini saya mengambil contoh misalkan student.
saya membuat semua tabel spesifikasi database, dan di sini saya misalkan student di sini, misal kelas student. Di sini di atributnya ada NIM mahasiswa, nama mahasiswa, DOB mahasiswa, alamat mahasiswa, email mahasiswa, nomor telepon mahasiswa, gender mahasiswa. Di sini saya membuat 3 contoh. Seperti pada NIM saya membuat 3, contohnya 23018809112 itu NIM saya, nama mahasiswanya Stephen Luftan Sabong, DOB 2404/2001, alamat mahasiswa Gading Serpong, email stephen.bong@pinus.ac.id, nomor telepon 081381625691, dan gender mahasiswa pria. Dan saya pun membuat beberapa contoh untuk spesifikasi buat database ini, dan saya membuat semuanya sesuai dengan jumlah kelas yang saya buat pada first cut. Begitupun data contoh spesifikasi database-nya. Saya membuat beberapa. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.